Sandy Walsh masih sulit melupakan laga debutnya bersama timnas Indonesia. Dia masuk starting saat tim Garuda menang 2-0 atas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Setelah tampil pada FIFA Matchday tersebut, Sandy kembali bersiap menjalani pertandingan lainnya bersama timnas Indonesia. Akan ada 2 laga melawan Brunei Darussalam yang harus dilakoni tim Merah Putih pada Oktober mendatang. 2 pertandingan itu merupakan play-off menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong itu akan lebih dulu menjamu Brunei di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Berikutnya, timnas Indonesia bertandang ke Brunei 5 hari berselang. Saya akan lebih siap untuk Oktober. Insya Allah, pada Oktober saya akan di sini lagi, ungkap Sandy Walsh saat ditanya bola.com. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, terus mempersiapkan dengan matang skuad asuhannya jelang melawan timnas Turkmenistan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Bahkan, Shin Tae-yong terus menganalisis kekuatan Turkmenistan U23 di turnamen Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga melakukan riset permainan yang Emerald Greens julukan Turkmenistan U23 di Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Shin Tae-yong pun memastikan dirinya sudah mengantongi cara mengatasi sama Matt Haidirou dan kolega. Seperti biasa memang 1 hari sebelum pertandingan, latihan sama semua, kami juga sudah analisis lawan seperti apa, jadi kami menganalisis cara menghancurkan lawan, kata Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Sriwedari, Solo, Senin tanggal 11 September tahun 2023. Tak hanya kekuatan lawan, Shin Tae-yong juga melakukan riset terhadap kiprah Turkmenistan U23 di Piala Asia U23 edisi sebelumnya. Dari hasil risetnya itu, Shin Tae-yong mengatakan Turkmenistan U23 bukan tim yang patut dianggap sebelah mata. Peluang timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 terbuka lebar. Namun, jika sampai kalah dari Turkmenistan, malapetaka bisa terjadi pada Garuda Muda. Indonesia akan berjumpa Turkmenistan pada matchday ketiga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo. Duel ini bakal dimainkan pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Indonesia berada di puncak klasemen grup K dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Turkmenistan. Pada laga sebelumnya, kedua tim sama-sama menang saat berjumpa Chinese Taipei. Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Di atas kertas, Indonesia masih unggul materi pemain dibanding Turkmenistan. Hanya saja, segalanya bisa terjadi di atas lapangan. Turkmenistan bisa saja membuat kejutan dan mengalahkan pasukan Shin Tae-yong. Nah, jika skenario itu terjadi, maka fans timnas Indonesia harus berharap-harap cemas. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U23. Jadi, jika Indonesia kalah, Turkmenistan yang bakal jadi juara grup K. Indonesia akan menjadi runner-up grup K dengan raihan 3 poin. Indonesia masih bisa lolos dengan status 4 runner-up terbaik dari 11 grup pada babak kualifikasi. Namun, dengan 3 poin, peluang Indonesia untuk menjadi runner-up terbaik tergantung pada hasil laga lain. Malapetaka sangat mungkin terjadi. Penyerang timnas Indonesia U23, Rafael Struijk akan mengeluarkan kemampuan semaksimal mungkin karena partai melawan Turkmenistan, Selasa, 12/9, sangat penting. Apalagi ada kabar Presiden Joko Widodo akan menonton di Stadion Manahan Solo. Rafael Struijk berpotensi dipasang dari menit pertama pada laga kedua babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K. Rafael tak sekadar menjadi target utama, namun juga cair dalam permainan bola bawah. Rafael Struijk memastikan kondisinya sangat baik. Begitu pula dengan rekan-rekannya setelah melahap latihan di Stadion Sriwedari Solo, Senin, 11/9 malam. Kondisi saya baik, saya pikir latihannya juga bagus, tidak terlalu keras. Saya pikir, saya siap untuk pertandingan ini, kata Rafael Struijk usai latihan.
Indonesia hanya butuh hasil seri untuk mengunci tiket ke babak utama Piala Asia U23 2024. Namun, timnas U23 menunjukkan optimisme untuk menang lagi di Manahan. Saya pikir ini bukan hanya sebuah pertandingan. Ini pertandingan yang sangat penting, tutur Rafael Struijk. Ia menyadari potensi kekuatan dari lawan. Meski hanya menang 4-0 atas Taiwan, Turkmenistan lebih berpengalaman di Piala Asia U23. Kami tidak meremehkan mereka. Kami akan bermain serius. Kami akan memberikan 100% dan semoga kami menang, ungkap Rafael Struijk. Kabarnya, laga ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Hal ini diketahui dari informasi yang tersebar di kalangan awak media, bahwa Presiden Joko Widodo bersedia melakukan wawancara doorstop usai laga. Selain Presiden Jokowi, belasan ribu supporter Garuda Muda siap memenuhi Manahan lagi. PSSI sudah mengumumkan tiket laga Indonesia melawan Turkmenistan sudah habis. Bek Timnas Indonesia U23 Elkan Bagot bertekad untuk mempersembahkan kemenangan pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 melawan Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo, Selasa, 12/9 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Elkan turun sebagai 11 pertama dan bermain penuh pada laga pertama Indonesia kala menang 9-0 melawan Timnas China Taipei U23 pada Sabtu, 9/9 lalu. Bek 20 tahun itu akan mengerahkan semua kemampuan pada laga melawan Turkmenistan untuk meraih kemenangan. Hasil ini akan mengantarkan Timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk pertama kalinya yang pada tahun ini digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024. Saya dalam keadaan baik dan kami menjalani latihan yang bagus hari ini dan kami siap untuk laga besok lawan Turkmenistan. Pemain dalam keadaan bagus jadi kami menjalani laga besok, kata Elkan ketika ditemui awak media setelah mengikuti latihan bersama Timnas U23 di Stadion Sriwedari, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Elkan, yang pada laga pertama ikut membobol gawang China Taipei melalui asis Arhan Fikri dari tendangan pojok, juga termotivasi kembali mencetak gol pada pertandingan melawan Turkmenistan nanti. Berbekal tingginya yang hampir mencapai 2 meter, 1,94 meter, ia ingin memanfaatkan umpan-umpan panjang dari rekannya, terlebih saat kesempatan tendangan bebas. Ya, saya harap demikian. Dengan tinggi dan postur ini saya ingin bisa lebih berkontribusi dengan mencetak gol apalagi dari set piece. Jadi saya harap saya bisa mencetak gol lagi, kata Elkan. Indonesia kini duduk sebagai pemuncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Turkmenistan pada posisi kedua dengan poin yang sama. Hal ini membuat tim asuhan pelatih Shin Tae-yong itu tinggal membutuhkan setidaknya hasil imbang untuk mengunci klasemen sebagai juara grup dan lolos ke putaran final.